Makam tanpa nisan. Bagian 6. Seorang perempuan berpakaian serba ungu. Apakah wajahnya ditutupi dengan cadar ungu? Tidak, Nyanyuk. Wajahnya tidak ditutup apa-apa. Dari sini jelas terlihat parasnya cantik. Di pinggangnya ada sebuah saluang. Tak ada dugaan lain. Orang ini adalah Pandan Suri, anak angkat Raja Rencong. Tetapi kenapa tidak bercadar? Ah, mungkin dia sudah mengikuti perkembangan zaman. Saringgi, lekas katakan ciri-ciri orang kedua. Seorang anak lelaki kecil, umurnya belum sampai 7 tahun. Anak lelaki? Di pulau ini ada anak lelaki? Pasti itu murid si tua gila. Kedua orang itu sudah mendekat kemari, Nyanyuk. Kelihatannya mereka seperti dikejar sesuatu. Telinga Nyanyuk Ember menangkap suara kaki-kaki yang berlari itu mendekati legukan batu, maka dia cepat berseru. Pandan Suri, lekas masuk ke dalam legukan batu. Pandan Suri tentu saja jadi terkejut ketika dia mendengar ada suara menyebut namanya. Dia memegang lengan Malin Sati erat-erat seraya memandang ke arah legukan batu yang tertutup rapat oleh pohon-pohon kecil serta semak belukar. Semak belukar terkuak. Saringgi muncul. Tentu saja Pandan Suri tidak mengenali orang ini. Tapi dia seperti pernah mendengar suara orang yang tadi menyebut namanya. Malin, kau kenal orang itu? Tanya Pandan Suri. Malin Sati menggeleng. Saudara, siapa kau? Tanya Pandan Suri. Dari dalam legukan batu kembali terdengar suara halus tadi. Pandan Suri, lekas masuk. Untuk sementara kalian akan aman berada di sini. Saringgi menguak semak belukar lebih lebar. Mata Pandan Suri kemudian melihat sosok tubuh yang duduk di lantai legukan batu. Gadis ini terkejut dan juga girang. Dia berseru, Nyanyuk Ember. Lalu bersama Malin Sati, Pandan Suri masuk dengan cepat ke dalam legukan batu. Saringgi segera menutup tempat itu kembali dengan semak belukar dan pohon-pohon kecil. Sampai di dalam, Pandan Suri langsung jatuhkan diri, bersimpuh di hadapan Nyanyuk Ember. Sementara Saringgi dan Malin Sati terheran-heran. Sepasang mata Saringgi tidak berkedip memandang Pandan Suri. Belum pernah dia melihat gadis secantik yang satu ini. Kakek guru, apakah kau baik-baik saja? Bertanya Sang Dara. Alhamdulillah, aku seperti apa yang kau lihat. Kuharap kau begitu juga. Apakah kau kini sudah tidak mengenakan cadar ungu lagi, Pandan? Sang Dara memegang wajahnya. Cadar itu lepas ketika saya menuju pantai. Kedatanganmu kemari pasti dengan maksud yang sama. Menyambangi makam tua gila. Betul, Nyanyuk. Tapi saya melihat banyak keanehan dan hal-hal menggigitkan di pulau ini. Aku sudah tahu apa yang kau maksudkan itu. 4 orang tokoh silat dibunuh dan mayatnya diikat di tiang kayu. Ada 2 makam. Satu bernisan tua gila, satunya tanpa nisan. Rupanya kakek guru sudah tahu semua apa yang terjadi. Tapi apakah kakek juga tahu bahwa pendekar 212 Wiro Sableng barusan saja dijebloskan Datuk Tinggi Raja di Langit ke dalam makam kedua? Terkejutlah Nyanyuk Ember mendengar kata-kata Pandan Suri itu. Celaka, ujar si orang tua. Aku baru saja hendak mengejarnya. Padahal aku tadinya berharap dialah yang bakal dapat menghajar Datuk Tinggi Raja di Langit keparat itu. Kakak Datuk si Patoka itu memang bukan manusia sembarangan, kata Pandan Suri pula. Pandan, kau dan si Datuk itu sama-sama dari utara. Apa saja yang kau ketahui tentang dirinya? Sepak terjangnya sangat meresahkan orang-orang rimba persilatan. Manusia itu memang biang racun segala malapetaka. Dia bercita-cita menguasai dunia persilatan di Pulau Andalas. Untuk itu dia telah membekali diri dengan berbagai ilmu. Antaranya senjata rahasia mutiara setan yang sangat berbahaya. Lalu sebuah jubah berupa mantel hitam yang dapat mengeluarkan angin sedahsyat badai. Mantel itu memang luar biasa. Aku sudah sempat kena hantamannya, kata Nyanyuk Ember lalu menceritakan pada Pandan Suri bagaimana dirinya hampir celaka di tangan Datuk Tinggi Raja di Langit. Kita menghadapi masalah besar. Tua gila dikabarkan meninggal. Makamnya diliputi keanehan. Beberapa tokoh silat menemui ajal. Pendekar 212 dipendam dalam makam batu. Kita harus menghentikan Datuk Tinggi. Ini bukan pekerjaan mudah. Kita harus mempergunakan akal. Kau betul, kakek guru. Datuk Tinggi punya segudang ilmu. Dia ahli segala peralatan rahasia.
termasuk merancang 2 makam batu yang bisa dibuka dan ditutup bagian atasnya. Pandansuri pula. Di samping itu, senjata andalan Wiro yakni kapak maut naga geni 212 telah jatuh ke tangan Datuk Tinggi. Ah, celaka, benar-benar celaka, kakek guru. Saya tahu letak alat rahasia untuk membuka dan menutup makam pendekar 212. Saya sempat melihat Datuk Tinggi menjalankan alat itu. Kalau kita bisa membebaskan Wiro, pasti lebih mudah bagi kita menghadapi Datuk Tinggi. Hanya ada satu cara untuk dapat mengalahkannya, menanggalkan mantel hitam yang melekat di tubuhnya. Hal itu sama saja dengan kita hendak menguliti harimau hidup, kata Nyanyuk Embal. Tak ada jalan lain, kakek guru. Dia tak mempan ditotok. Selama mantel itu masih melekat di tubuhnya, tak ada senjata atau pukulan sakti pun yang mempan atas dirinya. Nyanyuk Ember menghela nafas panjang. Orang tua bermata buta ini lama termenung, tapi otaknya bekerja keras. Sesaat kemudian orang tua ini angkat kepalanya. Hanya ada satu orang untuk dapat mengalahkan manusia keparat itu, Pandansuri. Dan ini semua sangat tergantung pada kesediaan dirimu untuk melakukannya. Katakan apa yang harus saya lakukan, kakek guru, ujar Pandansuri. Nyanyuk Ember tampak seperti bimbang. Tak usah ragu-ragu, kek. Orang tua itu memberi isyarat dengan anggukan kepala agar si gadis mendekat. Lalu Nyanyuk Ember membisikkan sesuatu ke telinga Pandansuri. Serta-merta kelihatan paras sang darah menjadi sangat merah. Jilid 13. Setelah berusaha mencari orang yang tadi berteriak namun tak berhasil menemuinya, Datuk Tinggi Raja di Langit segera menuju ke gua kecil di mana dia meninggalkan Malinsati. Saat itu hujan mulai reda dan angin tidak sekencang sebelumnya, pertanda badai akan segera berhenti. Begitu masuk ke dalam goa, terkejutlah sang datuk. Murid tua gila yang ditinggalkannya dalam keadaan terikat tak ada lagi di tempat itu. Di lantai goa bertebaran akar-akar pohon yang dijadikan tali untuk pengikat kedua kaki dan tangan anak itu. Paras seram Datuk Tinggi berubah tambah angker. Dia ingat kembali pada suara seruan perempuan sewaktu pendekar 212 dijebloskan ke dalam makam batu. Seseorang telah melepaskan anak itu. Dia pasti. Bagaimana aku tidak bisa mengetahui kemunculannya? Badai celaka tadi yang jadi ulah. Sekali kutemukan anak itu sebaiknya kuhabisi saja. Datuk Tinggi segera membalikkan tubuh. Dia kembali menuju ke lapangan di mana 2 makam terletak. Menurutnya, siapapun yang ada di pulau itu pastilah akan berada di tempat itu. Mungkin untuk menziarahi makam tua gila, tetapi mungkin sekali untuk berusaha melepaskan orang tua yang disekapnya dalam makam batu. Sampai di lapangan, Datuk Tinggi segera menyelidik setiap sudut. Setelah berpikir sesaat, dia lalu naik ke atas sebatang pohon besar berdaun lebat. Dia akan mendekam dan bersembunyi di atas pohon itu. Cepat atau lambat, pasti akan muncul orang yang ditunggunya. Sampai siang bahkan menjelang rembang petang tak ada yang muncul. Keadaan sekitar lapangan sunyi sepi. Di kejauhan terdengar deburan ombak memecah di pantai. Datuk Tinggi mulai merasa tak sabar. Sebentar lagi matahari akan segera tenggelam dan siang akan berganti malam. Dia mulai berpikir-pikir apakah akan segera turun saja dari atas pohon. Tidak mustahil orang itu justru menunggu sampai malam turun. Baru muncul di tempat ini. Berpikir begitu, Datuk Tinggi memutuskan untuk tetap saja berada di atas pohon sementara perlahan-lahan udara mulai tenggelam dalam kegelapan. Malam mulai merayap. Tiba-tiba Datuk Tinggi Raja di Langit dongakkan kepala. Kedua telinganya dipasang baik-baik. Dia mendengar suara sesuatu. Aneh, tak mungkin ada suara saluang di pulau ini. Tapi telingaku tidak salah tangkap. Itu memang suara saluang. Siapa pula yang meniupnya? Datuk Tinggi menunggu sesaat. Suara yang didengarnya semakin jelas. Orang ini segera turun dari atas pohon, melangkah ke arah barat, yaitu dari arah mana asalnya suara tiupan saluang itu. Beberapa saat saja Datuk Tinggi meninggalkan tempat itu, sesosok tubuh menyelinap keluar dari rerumpunan semak belukar. Orang ini ternyata adalah Saringgi, pembantu tua gila. Mengendap-endap dia mendekati 2 buah makam di ujung lapangan. Sesuai dengan petunjuk Pandansuri, dia segera mencari batu hitam yang tersembul keluar di belakang kepala makam bernisan Wiro Sableng.
Karena sudah diberi petunjuk, tidak sulit bagi Saringgi untuk menemukan batu hitam itu. Begitu dilihatnya, langsung ditekannya kuat-kuat. Terdengar suara berdesir dan perlahan-lahan bagian atas makam berderak membuka. Datuk Tinggi melangkah dengan hati-hati tanpa mengeluarkan suara. Semakin dekat dia ke pantai pulau sebelah barat, semakin jelas terdengar suara tiupan saluang itu. Bahkan kini dia mendengar suara orang menyanyi, suara perempuan. Datuk Tinggi menyelinap di balik batu-batu karang. Di bagian batu karang paling ujung yang dekat ke pantai dia hentikan langkah. Dari sini dia melihat seorang perempuan duduk di atas sebuah batu hitam membelakanginya. Rambutnya yang panjang terurai di punggung, pakaiannya berwarna ungu. Kedua tangannya memegang sebuah saluang yang ditiupnya dengan suara merdu, diselingi dengan suara nyanyian yang berhibah-hibah. Indak disangko larinya ruso, larinya kancang ka dalam guo. Indak disangko ka cando iko. Nasib sangsaro sabatang karo. Tinggi-tinggi si matohari. Ayam bakokok di tanah Cino. Baiko bana buruano diri. Ayah tiado bundo pun tiado. Urang piaman pal kakoto. Urang taluman junjung balango. Sangsaro datang silia batimpo. Kakasia dicintolah hilang pulo. Tidak disangka larinya rusa. Larinya kencang ke dalam goa. Tidak disangka akan seperti ini. Nasib sengsara sebatang kara. Tinggi-tinggi si matahari. Ayam berkokok di tanah Cino. Begini benar nasibnya diri. Ayah tidak ibu pun tiada. Orang piaman pergi ke kota. Orang talu menjunjung belanga. Sengsara datang silih berganti. Kekasih tercinta telah pergi pula. Sehabis menyanyi, perempuan yang duduk di batu kembali meniup saluangnya. Kali ini tiupan gadis itu terdengar tersendat-sendat. Sambil menangis sesenggukan, dia meletakkan saluangnya di atas batu. Lalu perlahan-lahan dia melangkah ke arah laut. Di tepi pasir, perempuan itu tegak tidak bergerak. Angin laut melambai-lambaikan rambutnya yang panjang. Lalu dia memalingkan kepalanya ke kiri. Sesaat Datuk Tinggi dapat melihat wajah perempuan itu. Ternyata dia seorang gadis berparas cantik jelita. Siapa adanya gadis ini? Bertanya sang Datuk dalam hati. Agaknya dia muncul di sini bukan untuk melihat makam tua gila. Berarti dia bukan karib atau sahabat orang tua itu. Dari syair yang dinyanyikannya, jelas dia meratapi nasib dirinya yang sebatang kara. Tanpa ayah, tanpa ibu. Kekasih yang dicintai pergi pula. Hemem, Datuk Tinggi usap dagunya yang ditumbuhi berewok lebat. Dia sudah siap melangkah untuk mendekati gadis itu, namun niatnya terhenti ketika tiba-tiba dia menyaksikan sesuatu yang membuat darahnya menjadi panas dan mengalir cepat. Rangsangan nafsu segera menjalari setiap sudut tubuhnya yang tinggi besar. Sudah cukup lama dia tidak pernah melihat tubuh perempuan, apalagi menyentuhnya. Di atas pasir sana, selagi buih ombak membasahi kakinya, gadis berambut panjang itu tampak membuka baju ungunya. Baju yang ditanggalkan dicampakkan di atas pasir. Kelihatan punggungnya yang putih mulus. Nafas Datuk Tinggi Raja di langit mulai memburu. Dari mulutnya keluar suara menggeram. Matanya dipentang lebar-lebar. Lalu tampak gadis itu mulai membuka ikatan celana ungunya. Celana itu merosot sampai ke pinggul. Lalu tampak si gadis melangkah memasuki air laut. Setiap langkah yang dibuatnya membuat pakaiannya semakin merosot jatuh ke bawah. Di dalam air, gadis itu kemudian kelihatan melemparkan pakaiannya yang terakhir ke dekat baju yang tadi dicampakkannya di atas pasir. Berarti di dalam air laut itu tak sepotong pakaian pun lagi melekat di badannya. Dengan tubuh bergetar dilanda nafsu, Datuk Tinggi Raja di langit melompat keluar dari balik batu karang dan lari menuju laut. Gadis di dalam air serta-merta balikan tubuhnya ketika mendengar ada orang mendatangi. Dia terpekik sambil cepat-cepat menutupi bagian dadanya yang berada di atas batasan air laut. Sepasang mata Datuk Tinggi membeliak melihat kepadatan tubuh sang dara. Orang gagah bertubuh tinggi besar. Siapa kau? Si gadis bertanya dengan gagap. Aku Datuk Tinggi Raja di langit. Jangan takut, aku tidak menyakitimu. Tapi Datuk mengintip saya mandi di laut. Sekarang malah datang mendekati, Datuk nakal sekali. Datuk Tinggi tertawa lebar. Dari nada ucapan si gadis, jelas dia tidak marah. Maka Datuk Tinggi pun bertanya, gadis cantik, siapa namamu?
Bagaimana tahu-tahu muncul di sini? Apa kau diam di pulau ini? Saya gadis malang, Datuk. Saya tengah mencari kekasih yang pergi. Entah masih hidup, entah sudah tiada. Dan, saya terkejut. Terkejut melihatku? Betul. Terkejut karena wajah kekasih yang hilang itu mirip sekali dengan Datuk. Ah, kalau begitu biarlah diriku menjadi penggantinya, kata Datuk tinggi pula lalu masuk ke dalam laut. Datuk, apakah Datuk hendak menemani saya mandi? Ya, aku akan menemanimu mandi di laut yang sejuk itu, jawab Datuk tinggi sambil terus melangkah. Air laut mencapai betisnya. Tidak adakah orang yang akan melihat kita berdua-dua di sini? Tanya si gadis. Jangan khawatir, pulau ini tidak berpenghuni. Ah, tapi, apakah Datuk akan mandi dengan masih berpakaian seperti itu? Lucu, Datuk tinggi tertawa bergelak. Pucuk dicinta ulam tiba. Gadis itu jelas minta agar aku menanggalkan pakaian, kata sang Datuk dalam hati. Lalu tanpa pikir panjang, dengan cepat sekali dia menanggalkan mantel hitamnya. Melemparkan mantel ini ke atas pasir. Mencampakkan topi tingginya, kemudian membuka baju kuningnya. Kapak naga geni 212 yang diselipkannya di pinggang juga dilemparkan dekat mantel hitamnya. Tak ketinggalan kantong kain berisi senjata rahasianya, yaitu mutiara setan. Terakhir sekali, kasut kulit yang masih merekat di kakinya terbang di udara. Sambil tertawa lebar dan mengangkat kedua tangannya, Datuk tinggi mendekati si gadis. Datuk, kejar saya, kata si gadis lalu dia menyelam ke dalam air. Kau akan ku kejar, kekasihku, jawab Datuk tinggi pula seraya masuk ke dalam laut lebih tengah. Pada saat itulah, tiba-tiba dari balik batu-batu karang yang gelap berkelebat 3 sosok tubuh. Orang pertama maju menyambar kapak naga geni 212 dan pakaian ungu, sedang orang kedua melompat menyambar mantel hitam milik Datuk tinggi. Orang yang ketiga membuat gerakan aneh, yaitu berguling seperti bola, dan cepat sekali dia menyambar kantong kain berisi mutiara setan dengan mulutnya. Ketiga orang ini kemudian berjejer di tepi pasir. 2 tegak berkacak pinggang, sedang yang tadi menyambar kantong senjata rahasia dengan mulutnya duduk di pasir. Kantong kain itu dijatuhkan di pangkuannya, tapi sebelumnya dia telah memasukkan 5 butir mutiara setan ke dalam mulutnya. Jilid 14. Datuk tinggi raja di langit melompat dalam air untuk dapat menangkap tubuh gadis tadi. Tapi dia hanya menangkap air, karena dengan cepat sekali gadis itu berenang ke tepi pasir. Begitu tubuhnya keluar dari laut, orang yang tegak di tepi pasir sambil memegang kapak naga geni 212 melemparkan pakaian ungunya. Dalam gelap malam, gadis itu lari ke balik batu karang dan cepat-cepat mengenakan pakaiannya kembali. Sesaat kemudian, dia sudah bergabung dengan 3 orang tadi. Datuk tinggi tentu saja terkejut besar melihat apa yang terjadi. Dia berenang ke tepi pasir, tapi kedua kakinya kemudian berhenti ketika menyadari bahwa dirinya saat itu sama sekali tidak berpakaian. 10 langkah di hadapannya berdiri orang tua bertubuh dan bermuka jerangkong yang bukan lain adalah tua gila. Di sebelahnya tegak pendekar 212 Wiro Sableng. Lalu duduk bersila adalah Nyanyuk Ember, kakek sakti tanpa mata, tanpa tangan, dan tanpa kaki. Dari balik batu karang kemudian muncul Pandan Suri yang saat itu telah mengenakan pakaian ungunya kembali. Gadis ini mengambil saluangnya dari atas batu lalu berdiri di samping tua gila. Agak di sebelah belakang, Datuk tinggi melihat murid tua gila berdiri di sebelah pembantu Nyanyuk Ember. Celaka besar, bagaimana bisa begini kejadiannya? Bagaimana kedua orang yang disekap dalam makam batu itu bisa lolos? Mantelku, mutiaraku. Datuk mata tinggi memandang melotot pada tua gila yang memegang mantelnya, lalu memperhatikan dengan dada membara pada kantong senjata rahasianya yang ada di pangkuan Nyanyuk Ember. Celaka, bagaimana aku bisa lolos? Datuk tinggi melirik ke arah pakaiannya yang tercampak di pasir. Datuk tinggi, terdengar tua gila berkata, kami memberi kesempatan padamu agar kau bisa mati berpakaian lengkap. Orang tua ini menganggukkan kepalanya pada Pandan Suri. Si gadis maju lalu dengan ujung saluangnya, satu persatu pakaian Datuk tinggi termasuk topi dan kasutnya dilemparkannya ke arah si pemilik. Pakaian, topi, dan kasut itu terapung-apung di air laut.
Datuk tinggi belum bergerak untuk mengambilnya. Ayo lekas kenakan pakaian, topi, dan kasutmu, berteriak Wiro. Terlalu lama telanjang kau bisa masuk angin? Atau mungkin minta sahabatku gadis cantik ini membantumu mengenakan pakaianmu satu persatu? Tua Gila dan Nyanyuk Ember tertawa gelak-gelak. Paras Datuk tinggi mengelam sedang wajah Pandan Suri bersemu merah. Kembalikan mantel hitam dan kantong kain itu, membuka mulut Datuk tinggi untuk pertama kalinya. Keluar dari dalam laut, kau bisa mengambilnya sendiri, jawab Tua Gila. Datuk tinggi tidak bergerak. Mulutnya keluarkan suara menggeram. Tiba-tiba orang ini berlaku nekat. Dia keluar dari dalam air laut tanpa mengenakan pakaian sama sekali. Pandan Suri cepat palingkan muka. Kalian mau membunuhku? Lakukanlah cepat, teriak Datuk tinggi. Dia melangkah mendekat. Tiba-tiba dia menubruk ke arah Nyanyuk Ember, yaitu orang yang paling dekat. Tangan kanannya menyambar ke arah pangkuan si orang tua, di mana dilihatnya terletak kantong kain berisi mutiara setan. Mulut kempot Nyanyuk Ember mengembung. Lalu kelihatan orang tua ini meniup. Sebuah benda hitam melesat di udara. Datuk tinggi berseru kaget ketika mengenali benda itu bukan lain adalah senjata rahasianya sendiri. Terpaksa dia membuang diri ke samping. Mutiara hitam melesat membabat rambut di atas telinganya. Datuk tinggi keluarkan keringat dingin. Datuk tinggi ternyata masih dapat mempergunakan akalnya dalam keadaan kepepet itu. Sambil mengelakkan serangan senjata rahasia yang melesat dari mulut Nyanyuk Ember, dia sengaja membuang diri ke arah Tua Gila yang memegang mantel hitamnya. Dengan gerakan kilat dia berusaha merampas senjata itu. Tapi Tua Gila tidak bodoh. Mantel di tangannya dikebutkan satu kali. Terdengar teriakan Datuk tinggi. Tubuhnya terpental dihantam angin laksana badai yang keluar dari mantel sakti itu. Darah tampak mengucur dari hidungnya. Datuk tinggi menggerang. Dengan kalap dia bangkit dan kembali hendak menyergap Tua Gila. Sekali ini gerakannya tertahan oleh tendangan kaki kiri pendekar 212. Tubuhnya terlipat lalu tersungkur di pasir, megap-megap sulit bernafas. Kalian bunuh saja diriku, bunuh saja, teriak Datuk tinggi. Manusia-manusia pengecut, beraninya main keroyok. Tua Gila mendengus. Mantel di tangannya diserahkan pada pendekar 212. Kalau kau ingin perkelahian 1 lawan 1, tua bangka ini siap melayanimu. Coba perlihatkan kembali ilmu silat orang gila ciptaanmu itu. Seperti diketahui, selama 4 tahun Datuk Tinggi memang telah menyiapkan diri merancang sendiri ilmu pemunah ilmu silat Tua Gila. Merasa mendapat kesempatan, maka Datuk Tinggi segera berdiri lalu menyerbu Tua Gila. Tapi dia lupa, kekuatan tenaga dalamnya sebenarnya ada pada mantel hitam sakti yang kini tidak dimilikinya lagi. Setelah menempuh dengan jurus-jurus hebat selama beberapa kali gebrakan, akhirnya Tua Gila berhasil menghantamkan tangan kanannya ke dada Datuk Tinggi. Darah muncrat dari Datuk Tinggi. Tubuhnya terjengkang di pasir. Pada saat itu, sambil tertawa mengekeh, Tua Gila tunjukkan kesaktiannya. Benang kayangan yang ditelannya dan mendekap dalam perutnya sejak beberapa hari dimuntahkannya kembali. Lalu dengan benang sakti itu diringkusnya kedua kaki Datuk Tinggi. Sekali dia melangkah, maka terseretlah tubuh Datuk Tinggi. Wiro segera mengikuti. Saringgi cepat mendukung Nyanyuk Ember dan Malin Sati mengikuti dari belakang. Selama tubuhnya diseret, Datuk Tinggi menjerit-jerit tiada henti. Sekujur tubuh dan mukanya luka berkelukuran. Rombongan orang-orang itu akhirnya sampai di lapangan kecil di tengah pulau di mana dua makam terletak dalam keadaan terbuka. Datuk Tinggi segera maklum apa yang akan terjadi atas dirinya. Maka dia pun meraung setinggi langit. Tua Gila menyeringai. Tangannya yang memegang benang sakti digerakkan. Benang menggeletar. Tubuh Datuk Sakti terbetot lalu melayang masuk ke dalam makam di mana Tua Gila disekap sebelumnya. Jangan, keluarkan aku. Ampun, aku masih ingin hidup, teriak Datuk Tinggi berulang kali sampai suaranya parau. Tua Gila berpaling pada muridnya. Sati, kau tahu apa tugasmu? Anak 6 tahun ini segera melompat ke bagian belakang kepala makam. Dengan kakinya dia menekan kuat-kuat batu hitam yang merupakan alat rahasia penutup bagian atas makam. Terdengar suara berdesir, lalu batu penutup makam itu pun jatuh dengan suara keras.
Jeritan datuk tinggi serta merta lenyap. Pendekar 212 menggaruk kepalanya. Mantel hitam yang sejak tadi pegangnya dilemparkannya ke dalam makam batu di mana sebelumnya dia disekap. Nyanyuk Ember mengatakan sesuatu pada pembantunya. Saringgih kemudian mengambil kantong kain berisi mutiara setan dari balik pinggang pakaian orang tua itu lalu melemparkannya ke dalam makam. Semuanya berakhir sudah, kata tua gila dan kembali dia memberi isyarat pada muridnya. Malinsati sekali lagi pergunakan kaki untuk menekan batu hitam. Sekali ini yang terletak di belakang makam di mana Wiro sebelumnya mendekam. Bagian atas makam menderu turun setelah lebih dahulu terdengar suara berdesil. Sesaat keadaan di tempat itu tenggelam dalam kesunyian. Tiba-tiba terdengar suara Nyanyuk Ember bergumam seperti menelan sesuatu. Senjata setan itu masih tertinggal di mulutku, kata Nyanyuk Ember, lalu dia meniup keras-keras. 2 buah mutiara hitam menyambar dalam gelapnya malam. Terdengar suara benda keras pecah berantakan. Yang hancur adalah batu hitam alat rahasia yang dapat menutup dan membuka makam batu di sebelah kiri. Sekali lagi orang tua itu meniup. Dan buah mutiara setan yang masih bersisa dalam mulutnya meleset menghancurkan batu hitam kedua di belakang makam sebelah kanan. Sekarang urusan benar-benar beres, kata Nyanyuk Ember. Manusia iblis itu tak mungkin keluar selamatkan diri. Mantel dan senjata setannya tak mungkin jatuh ke tangan orang lain. Masih ada yang perlu dirapihkan. Pendekar 212 Wiro Sableng keluarkan ucapan sambil mencabut kapak maut naga geni 212 dari pinggangnya. Tua gila dan Wiro Sableng belum pernah mati. Lalu senjata itu berkiblat 2 kali. Suara gemuruh seperti tawon mengamuk disertai sinar panas menyilaukan berkelebat. Traakek, traakek. 2 batu nisan hitam masih tampak berdiri di kepala kedua makam batu. Tapi bagian atas yang bergurat nama Tua Gila dan Wiro Sableng telah dipapas putus. Sambil menyeringai dan garuk kepala, pendekar 212 berpaling ke arah Pandan Suri yang tegak di sampingnya. Aku ini manusia tidak sopan. Sejak tadi belum sempat menegurmu. Apa kabar, sahabatku cantik jelita? Apakah kau hendak mengajakku mandi bersama di laut malam ini? Paras Pandan Suri menjadi cemberut. Gadis ini mengangkat tangannya hendak menamparkan wajah pendekar 212. Tapi Wiro melihat gerakan itu perlahan saja, tanda Sangdara tidak sungguhan hendak menamparnya. Wiro cepat menangkap tangan itu lalu mendekatkannya ke hidungnya dan menciumnya dengan mesra.